Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar basis data pembuatan database rekrutasi karyawan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zulfami dengan NIM 12021 Perkenalkan, nama saya Salma Hania dengan NIM 1202181849290. Perkenalkan, nama saya Rizya Permadi, NIM 12021180191. Perkenalkan, nama saya Menin Seharniap dengan NIM 1202184022. Selanjutnya, untuk presentasi yang pertama itu dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi latar belakang MySQL adalah salah satu fungsi sebuah database manajemen sistem yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal atau MySQL. MySQL sendiri dipakai untuk membuat database table atau beberapa table. Waktu dalam untuk membuat rancangan database menunjang keefisiensian waktu dalam memproses data rekrutasi karyawan. Perusahaan sangat membutuhkan sebuah rancangan database dengan ini salah satu komponen penting untuk menunjang proses bisnis. Oleh karena itu, kami membuat sebuah database rekrutasi karyawan yang dimana di dalamnya untuk mengelola data-data calon karyawan baru. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi MySQL dalam pembuatan rancangan database rekrutasi karyawan, bagaimana implementasi MySQL dalam pembuatan IRD dan model relasional, dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi MySQL dalam menampilkan isi data terkait. Selanjutnya, ada tujuan pengembang. Tujuan dari pembuatan database ini adalah menjelaskan implementasi MySQL pada rancangan database rekrutasi karyawan. Selanjutnya, menjelaskan implementasi MySQL pada rancangan pembuatan IRB dan model relasional. Dan yang terakhir, menjelaskan implementasi MySQL dalam menggunakan subquery. Sedangkan manfaat dari pembuatan database ini adalah bagi pengguna program ini yaitu memudahkan pada calon karyawan untuk melakukan pendataan diri. Bagi pengembang, manfaat yang didapat bagi pengembang program ini adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari diagram IRD-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan IRD-nya. Lalu di sini ada IRD. Ya. Oh, di sini ada 9 entitas yang di dalam entitasnya berisi atribut-atribut. Kemudian lanjut. Dan dari entitas tersebut dibuat tabel diagram yang diantaranya ada tabel diagram berkas, dokumen, soal tes, surat keputusan, pengumuman, manajer, HRD, departemen, dan pelamar. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk dari aplikasinya, yaitu diantaranya kita memilih dua proses bisnis. Pertama, proses bisnis untuk FTTH, kemudian rekrutasi karyawan. Dan aplikasi ini digunakan untuk pegawai yang ada di PT Upaya Teknik. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari MySQL sendiri, pertama menampilkan isi data pada kolom surat keputusan yang di dalamnya ada ID surat, nama pelamar yang itu merupakan atributnya dari surat keputusan. Kemudian ada soal tes yang ada atribut nomor soal, isi pertanyaan, dan lembar jawab. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada implementnya itu menampilkan isi data pada kolom pengumuman. Dapat terlihat dari sini di kolom pengumuman ini itu menampilkan dari atributnya itu ada ID pengumuman dan isi pengumuman.
Lalu yang gambar di sampingnya itu menampilkan isi data pada kolom HRD, yang di dalam kolom HRD itu terdapat atribut ID HRD, nama, password, dan email. Selanjutnya itu menampilkan isi data pada kolom departemen. Dapat terlihat di bawah, yaitu di kolom departemen itu ada beberapa atribut, yaitu ada ID DPT atau ID departemen, nama, password, email. Lalu yang berikutnya itu menampilkan pada kolom manager. Di kolom manager ada atribut ID manager, nama, password, dan email. Selanjutnya itu menampilkan isi data pada kolom pelamar. Di kolom pelamar ini ada atribut yang pertama itu nama, lampiran, alamat, dan moto. Dan yang berikutnya itu menampilkan isi data pada kolom dokumen. Di dalam kolom dokumen itu ada atribut nomor dokumen, tanggal, dan jumlah. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menampilkan isi data pada kolom berkas. Yang pertama, kita perlu select dulu, baru tanda bintang from bekas, yang artinya kita menuju kepada bagian kolom bekas. Yang terdapat ada nomor, nama pelamar, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada menampilkan isi data pada kolom berkas, yaitu cara dengan select count, isi, and status pelamar, from surat keputusan, where is, diterima. Di sini menjelaskan bahwasannya isinya tentang status pelamar dari surat keputusan yang berisi diterima. Nah, di sini ketahuan status pelamar yang diterima ada 2 orang. Next. Di sini menampilkan data pada kolom berkas dengan kategori nama pelamar dengan huruf R. Di sini select bintang from berkas where. Where-nya itu yang kemana, di mana nama pelamar, yang depan hurufnya R. Berarti nomor, nama pelamar, nomor telepon, alamat. Di sini diketahui yang nama depannya huruf R itu adalah Rufus Dahye. Lanjut, menampilkan data manager dengan menampilkan ID manager dengan nama manager. Caranya select ID manager, nama from manager. Nah, di sini untuk mengetahui yang dikeluarin cuma 2 doang. Yang pertama select ID manager dan nama from manajernya, si manager sendiri. Next. Sini menampilkan data manager dengan menggunakan platform Gmail. Select ID manager, nama from manager, where email, like, ini Gmail. Jadi siapa yang menggunakan Gmail? Di sini ada 3 orang yang menggunakan Gmail, yaitu ID manajernya, ketahui, dan namanya ada Alam, Siti, Ika, dan Karno. Menampilkan data kolom HRD dengan kategori nama depan V serta huruf belakang A. Di sini select nama email from HRD, where nama like, V, or nama like A. V dan A ini untuk nama depan V serta huruf belakang A. Next. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi pembuatan database, yaitu database rekrutasi karyawan di perusahaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama pada perusahaan yang besar, untuk menjamin database aman dan tidak ada anomali dalam database. Next. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.